Halo brother, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Bray Conan, yang akan menceritakan alur sebuah film untuk menghibur dan menemani Anda tidur. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi sebelumnya di Lodalen, Norfoss, Norwegia. Tragedi tanah longsor pada malam 15 Januari 1905 itu diakibatkan karena sebuah gunung besar yang tiba-tiba amblas dan mengejutkan penduduk yang terlelap, di mana pada saat itu menghasilkan pasang air laut yang sangat besar dan diperkirakan ketinggiannya mencapai 40 meter saat mencapai daratan. Dan kejadian tersebut pun merenggut 40 nyawa dan 23 orang dinyatakan menghilang. Kini sudah 1 abad lebih dari kejadian tersebut dan ada 300 titik bongkahan yang tidak stabil di Norwegia. Dan orang-orang pun sadar jika bencana selanjutnya hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan pertanyaan yang saat ini muncul adalah, apakah bisa mengevakuasi orang-orang sebelum malapetaka itu benar-benar terjadi lagi? Dan film ini pun akan mencoba untuk menjawabnya. Di awal film kita akan disuguhkan dengan panorama alam pegunungan yang cukup instagramable, di mana semua puncaknya ditutupi oleh salju. Dan perkenalkan, ini adalah Christian. Ia adalah seorang geologis yang bekerja di pusat pengawasan Gunung Grenger. Saking excitednya memperhatikan pergerakan gunung, si Christian ini bahkan tidak tahu hal-hal remeh seperti tang saja, yang pastinya semua orang tahu betul bentuknya seperti apa. Hallå? Hej pappa! Christian, kom med en tann. Tack Sandra. Ini adalah istri Christian bernama Idun, sedangkan si cantik kecil ini adalah Julia, dan kakak laki-lakinya bernama Sondre. Ketika makan bersama, si Christian ini menceritakan hal-hal yang ada di kota, yang mana nantinya akan menjadi tempat tinggal baru mereka. Karena diketahui jika ini adalah hari terakhir mereka untuk tinggal di pulau ini, sehingga mereka membereskan semua barang yang akan dibawa. Idun? Hur syns du? Jag tror de har dress, ja. Keesokan harinya, Christian pun pergi ke kantor pusat pengawasan untuk pamitan kepada teman-temannya. Vet jeg kan snakke for alle her. For alt, det høres ut som du skal begraves, Christian. Saat Christian membereskan barang-barang di meja kerjanya, tiba-tiba teman pengawas lainnya kini mendapatkan sesuatu yang aneh terjadi, di mana air tanah di gunung itu tiba-tiba berkurang dan beberapa sensor pemantauan tak terkoneksi alias hilang kontak. Sementara pada sensor lainnya tidak terlihat hal-hal yang mencurigakan seperti pergerakan tanah atau lempengan, sehingga hal itu pun dihiraukan oleh mereka, namun tidak untuk Christian. Så mistar vi kontakt da. Christian? Christian? Ketika di rumah pun Christian masih saja memikirkan keanehan tersebut. Bahkan ia terus memantau pergerakan tanah gunung itu lewat laptopnya. Dan saking fokusnya, ia pun mengabaikan keluarganya yang tengah ungkat-angkut barang, sehingga hal itu cukup membuat jengkel anaknya yang melihatnya. Bapak? Sang istri pun kemudian memintanya untuk segera berhenti dan segera membantu mereka bersiap-siap. Namun Christian malah mengatakan kepada istrinya itu jika ada hal aneh yang terjadi pada air tanah di gunung. Dan Idun yang sedikit kesal mencoba mengingatkannya dengan sedikit godaan. Jika hal itu sudah bukan tanggung jawabnya lagi. Terlebih gunung itu sudah diam semenjak 100 tahun yang lalu, sehingga Christian tidak perlu untuk menghiraukannya. Sånn, ræva i gir. Setelah semua barang-barang yang akan dibawa sudah dikemasi dan tak lupa untuk pamitan kepada para tatanggi, mereka pun langsung menuju ke pelabuhan. Dan saat menunggu giliran untuk menaiki kapal penyeberangan, si Christian ini tampak hulang-hulang dan tak tenang, sehingga saat dirinya disadarkan oleh sang anak, tiba-tiba ia memutuskan untuk balik kanan ke kantornya dan menyuruh anaknya menunggu di dalam mobil.
Bare vent her. Det tar så lang tid. Sementara itu istrinya yang diketahui akan menyusul Christian dan anak-anaknya pada keesokan harinya, kini ia tengah bekerja untuk terakhir kalinya dan berencana untuk pamitan dahulu kepada para pegawai di hotel tempatnya bekerja. Di mana saat itu kondisi hotel ramai sekali oleh para bule yang berwisata, bahkan kamar pun hampir full booking dibuatnya. Di sisi lain, kini Christian di kantor pengawasan tengah menjelaskan ke semua rekan-rekannya kalau memang ada yang tidak beres dengan gunung tersebut. Dan untuk terakhir kalinya, ia pun akan mengeceknya secara langsung. Dengan menggunakan helikopter, Christian dan teman-temannya langsung berangkat menuju tempat sensor dan ia pun turun untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di sini kita akan diperlihatkan dengan Christian dan rekannya bernama Jacob yang merayap di antara celah-celah bukit yang mungkin bagi saya itu cukup membuat nyur-nyuran tuur, di mana di sana Christian mengecek semua sensor sambil berkomunikasi dengan teman-temannya di kantor pengawasan dan saat itu mereka berdua menemukan kabel yang terputus. Alah, sia. Singkat cerita, Christian dan temannya pun sudah kembali ke kantor pengawasan. Di sana ia menyimpulkan jika kabel yang terputus pada sensor 4 dan 5 itu bisa saja diakibatkan dari adanya pergerakan tanah di dalam gunung. Dan pada saat itu, Christian pun meminta kepada ketua pengawas untuk segera memberikan peringatan agar seluruh penduduk sekitar segera mengevakuasi diri mereka masing-masing. Namun rupanya hal itu tidak diindahkan lantaran tidak cukup bukti untuk menyimpulkan jika itu akan menjadi sebuah bencana. Terlebih kini tidak ada sama sekali pergerakan tanah yang terdeteksi sehingga apabila mereka menyalakan alarm tanda bahaya itu akan membuat kepanikan massal yang luar biasa. Ditambah lagi saat ini tengah banyak turis yang berkunjung di sekitaran tempat tersebut. Mendengar alasan tersebut, Christian pun pergi dengan perasaan yang sangat ringrang. Saat kembali ke mobil, ia sudah mendapati kedua anaknya tidak ada di sana. Kemungkinan mereka cukup kesal menunggu Christian yang katanya sebentar tapi sampai sore tak kunjung tiba sehingga akhirnya mereka pun pergi ke tempat ibunya. Diketahui jika kapal penyeberangan sudah tidak ada yang beroperasi pada saat itu, maka mereka pun memutuskan untuk pergi besok pagi dan menginap di hotel saja. Di sini si Julia pun malah menginginkan tidur di rumah untuk terakhir kalinya dan hal itu pun diamini oleh Christian yang akan menemaninya. Sementara itu Sondre yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan ayahnya itu memilih untuk menginap di hotel di mana ibunya bekerja dan rupanya ia juga tengah tertarik dengan partner kerja ibunya di sana. Livet. Hvor skal du sove da, pappa? Pass deg litt. Di tengah malam yang caang bulan dan suasananya yang pas untuk healing, sembari nyeruput Indo Cafe dan udud Marlboro, mantap pokoknya mah. Namun situasi ini nyatanya tidak pas untuk Christian yang masih saja memiliki perasaan dan pikiran was-was terhadap gunung tersebut. Di lain sisi, kedua teman kerjanya kini tidur di stasiun pengawasan sambil membicarakan Christian yang hendak akan bekerja di sebuah kilang minyak. Dan istrinya Idun kini tengah santai menunggu pengunjung di hotel. Sementara Sondre yang bosan di kamar akhirnya memutuskan untuk keluar dan mencari tempat untuk bermain skateboard di hotel tersebut. Hei. Hei. Menjelang sepertiga malam, Christian yang terbangun karena kegelisahannya itu pun keluar dari rumah. Dan lagi-lagi ia memandangi gunung tersebut.
Saat itulah di kantor pengawasan, temannya yang tengah menonton film bokep pun dikejutkan dengan adanya pergerakan yang ditunjukkan komputer, di mana dirinya saat itu langsung membangunkan rekan wanitanya dan memberitahukan kedua temannya yang lain yang ada di stasiun pengawasan jika ada pergerakan tanah yang tidak beres di dalam gunung tersebut. Atas informasi tersebut, keduanya langsung memutuskan untuk turun dan mengeceknya secara langsung. Er du klar for en kveldstur? Okej. Di lain sisi, Christian yang kini tengah mencari barang lamanya yang berada di bak sampah dikejutkan dengan adanya segerombolan hewan yang terbang. Entah itu burung atau lalai, yang jelas itu membuat dirinya semakin terpuguh rarasaan. Setelah mendapatkan barang yang ia cari, ternyata itu adalah clipping beberapa artikel lawas tentang gunung tersebut yang ia kumpulkan. Di mana saat itu dirinya cukup dibuat terkejut ketika fenomena saat ini sama persis dengan kejadian 100 tahun yang lalu saat gunung tersebut longsor dan mengakibatkan tsunami yang meluluh lantakkan semua tempat di sekitarnya. Atas hal itu, ia pun segera menelepon kantor pusat pengawasan untuk memberitahukannya. Namun yang ia tidak duga adalah dua temannya yang lain kini tengah mengecek ke dalam gunung untuk mengonfirmasi data dari pusat yang ditakutkannya itu hanyalah error sensor. Christian pun segera meminta rekannya itu untuk menyambungkan komunikasinya dan menyuruh mereka untuk segera secepatnya meninggalkan lubang tersebut. Karena menurutnya sebentar lagi akan terjadi pergerakan tanah yang cukup hebat. Dan saat mereka akan naik, tiba-tiba... Hei, hva var det? Hva er det som skjer? Hold vekk ut. Hva er det som skjer? Arvid? Hva sier sensor? Ya, beberapa batu berjatuhan menimpa kaki Jacob sehingga dirinya terjebak. Keadaan saat ini sudah benar-benar di luar perhitungan sehingga Christian pun meminta teman wanitanya itu untuk segera menyalakan alarm tanda bahaya agar seluruh warga segera mengevakuasi diri mereka masing-masing ke tempat yang paling tinggi. Dan mereka kini hanya memiliki waktu 10 menit saja untuk evakuasi diri. Sementara itu di hotel, Idun yang mendengar alarm tersebut pun segera membangunkan para tamu untuk segera bergegas meninggalkan hotel dan pergi ke tempat yang paling tinggi. Saat dirinya ditelepon oleh Christian, si Idun ini meminta untuk segera membawa Julia dan mengamankannya tanpa harus menjemputnya dahulu ke hotel. Sementara itu dirinya akan membantu para tamu dulu dan mereka berjanji untuk bertemu nanti. Er du på vei? Namun setelah berkumpul untuk segera dievakuasi menggunakan bus pariwisata milik hotel, ia tidak mendapatkan Sondre anaknya di kerumunan tersebut. Sebagaimana diketahui, si Sondre kadon seskateboardan di basement. Sondre? Det åpner opp etter kontakt. Sondre! Idun, vi må gå nå hvis vi skal rekke den! Kom igjen! Kamsa! Kini kita diperlihatkan dengan suasana yang begitu kacau di mana semua orang dibuat panik. Jalan untuk menuju tempat tertinggi di pulau tersebut pun kini tersendat seperti suasana mudik lebaran H-1. Christian yang mengetahui jika sudah tidak ada waktu lagi pun memilih untuk turun dari mobil dan segera berlari, yang mana hal itu diikuti oleh para warga lainnya.
Saat gelombang itu sudah berada di depan mata, Christian pun melihat tetangganya yang tengah tergencet mobil. Karena rasa toleransi dan juga kesetiatetanggaan yang kuat, ia pun menitipkan Julia dan hendak menolong perempuan tersebut. Namun nahas, karena tidak akan sempat untuk menyelamatkan diri, mereka pun memutuskan masuk ke dalam sebuah mobil. Dan, sudahlah. Sementara itu di hotel, Idun pun berhasil menemukan Sondre atas bantuan tamu. Namun sayangnya saat itu mobil bus sudah berangkat dan mereka pun mau tidak mau harus menyelamatkan diri ke dalam hotel karena air sudah ada di depan mata mereka. Yang mana pada saat itu mereka berlari ke basement karena air yang sangat deras, si ibu-ibu tamu pun tak terselamatkan dan terbawa oleh derasnya air yang masuk. Idun dan Sondre pun dengan segera menutup rapat-rapat pintu ruangan tersebut. Kini gelombang pasang pun sudah berlalu, dan alhamdulillahnya Christian pun selamat dari tragedi mengerikan tersebut. Namun sayang, wanita tetangga yang ditolongnya itu tak selamat. Kini kita melihat banyak mayat tergeletak di mana-mana dan semua bangunan porak-poranda. Lantas hal pertama yang dilakukan Christian saat ini adalah memastikan keselamatan anaknya, Julia. Dan beruntungnya Julia selamat dan sentosa. Sementara itu di kantor pusat pengawasan, rekan-rekan Christian sangat begitu menyesal karena sudah tidak mendengarkan apa yang dikatakan Christian untuk memperingati warga lebih awal. Dan saat itu mereka mendapatkan telepon radio yang berasal dari stasiun pengawasan di mana Jacob berhasil selamat, sementara Arpid innalillahi. Är du okej? Kini Christian pun dikhawatirkan dengan kondisi Idun dan Sondre. Saat melihat ada orang yang menelepon dan itu diketahui berada di tempat lain, Christian pun mencoba meminjamnya untuk menanyakan apakah ada bus pariwisata dari sebuah hotel di sana. Namun orang di seberang telepon tidak melihatnya sama sekali, sehingga ia pun dibuat tak karuan. Dan kini ia pun akan segera mencari dan memastikan kondisi anak dan istrinya itu baik-baik saja. Sementara itu Julia pun dititipkan kepada temannya dengan sedikit diolok. Så jeg må bare finne henne, så må jeg bare fortelle at vi har det liten jente, du. Så fin hennes. Di hotel, Sondre dan ibunya kini terjebak di sebuah ruangan yang mungkin mereka kaduhung betlumpat kadinya. Meski sudah berusaha keras sekuat tenaga untuk membuka pintunya, namun tak membuahkan hasil. Di mana pintu tersebut berat untuk dibuka yang disebabkan tertahan air dari luar dan dalam ruangan. Sehingga mereka pun hanya bisa pasrah menunggu keajaiban tiba sambil sedikit was-was karena lambat tapi pasti air di dalam ruangan itu bertambah karena masuk melalui celah-celah pintu dan mereka pun akan laput dibuatnya. Kembali ke Christian yang kini telah sampai di sebuah tempat yang mungkin itu adalah kota. Ia dibuat tercengang ketika melihat keadaannya begitu sangat mengerikan, di mana semua bangunan sudah rata dengan tanah dan bahkan akses listrik pun mati total. Saat dirinya berjalan itulah, tiba-tiba ia menginjak sesuatu yang pada saat dikoreh-koreh, ternyata itu adalah sebuah kaca mobil bus pariwisata tempat istrinya bekerja, yang dimana seharusnya Idun dan Sondre ada di sana.
Saat ia menyusuri ke dalam bus dengan senter yang ia temukan di sana, ia melihat orang-orang dalam keadaan yang mengenaskan. Bahkan ia melihat rekan kerja Idun sudah dalam keadaan tewas. Di dalam bus, ia tidak menemukan anak dan istrinya sama sekali. Pun ketika berteriak memanggil mereka, tak ada yang menyahutinya. Ia lantas memutuskan untuk mencarinya lagi, dan kini satu-satunya tempat yang mungkin mereka ada adalah hotel. Kini keadaan Idun, Sondre, dan satu tamu laki-laki tidak kalah menggemaskannya. Berbagai cara sudah mereka lakukan, namun kali ini lebih parah, di mana pintu terhalang oleh reruntuhan yang terbawa oleh air. Mereka pun hampir tenggelam, air sudah mencapai kepala mereka, dan si tamu lelaki itu dibuat panik. Panik sampai-sampai karena riweuhnya ia hampir membuat Sondre celaka. Namun Idun dengan insting seorang ibunya berhasil menyelamatkan Sondre meski dengan terpaksa harus membuat si tamu itu tenggelam dan tewas. Sementara itu, Christian yang kini sudah di dalam hotel pun memanggil-manggil anak dan istrinya. Ia terus menyusuri ruangan demi ruangan hingga akhirnya ia menemukan tas milik Sondre di sebuah kamar. Mengira bahwa anak dan istrinya telah tiada, lantas membuat Christian menyesali telah meninggalkan mereka berdua. Dan saat itu ia pun melampiaskannya dengan memukul-mukul besi di sana, yang mana suara besi itu pun didengar oleh Sondre dan juga istrinya. Karena teriakan tersebut tidak terdengar, akhirnya mereka berdua pun mencari besi dan mencoba untuk memukulnya. Dan saat itu suara tersebut juga didengar oleh Christian, dan akhirnya mereka pun saling bersahutan memberikan kode hingga membuat Christian mencari sumber suara dan bergegas membuka pintunya. Kini tersisa Sondre yang berada di dalam. Christian pun melihat anaknya yang tengah kabulusan dan tak mampu lagi bergerak dan juga menahan napas lama-lama. Bahkan si Sondre ini pun enggan untuk berenang. Namun karena Christian adalah ayah yang sangat berdedikasi, jangankan untuk anak, orang lain saja ia tolong sesuka hati. Akhirnya ia pun meyakinkan Sondre dan menyemangatinya dengan kata-kata, "Tenang, aku ada untukmu nak, dan akan selalu membantumu." Sondre yang seolah mendapatkan kekuatan ekstra pun akhirnya memberanikan diri untuk berenang. Namun di tengah perjalanan, ia yang memiliki napas jarcok pun tak kuat sehingga ia harus dibantu dengan tambahan oksigen dari Christian. Pada waktu yang singkat itu, Christian meminta Sondre untuk pergi duluan. Dan pada saat itu, justru jadi Christian yang kehabisan napas dan akhirnya dia berkorban demi anaknya. Melihat hanya Sondre yang kembali, Idun pun langsung menyusul suaminya dan bergegas mengeluarkan suaminya itu dari air dengan kondisi yang tak sadarkan diri. Dengan pengalaman belajar ketika pramuka di SMP, Idun pun langsung memberikan pertolongan pertama pada suaminya. Meski sudah beberapa kali dipompa dan juga dikecup agar terbangun seperti dongeng putri salju, Christian pun tetap tak kunjung sadar. Melihat sang ayah tidak terbangun dan sang ibu mulai lungse, Sondre pun lantas mengambil tindakan untuk membantunya, yang mana pada saat itu membuat Idun kaget. Dengan raut muka yang luah leweh dan mengingat perjuangan ayahnya untuk menyelamatkannya, Sondre pun terus memompa dan bahkan memberikan napas buatan. Saat itulah Idun pun mulai menyadari jika suaminya tersebut sudah tiada.
Namun Sondre yang masih yakin dan sangat menyesali sikapnya kepada ayahnya selama ini, terus saja memaksakan dengan menekan dada ayahnya secara terus-menerus. Dan ya, kini kita diperlihatkan dengan si cantik Julia yang menanti ayah, ibu, dan juga kakaknya di pos pengungsian. Setiap kali ada transportasi yang datang, tak luput dari pengamatannya. Hingga akhirnya ayah, ibu, dan juga kakaknya terlihat dari kejauhan tengah berjalan. Julia pun langsung berlari memeluk mereka bertiga dan kemudian film pun tamat. Dalam film ini kita bisa belajar jangan pernah untuk menganggap remeh sebuah peringatan. Dan lagi-lagi, percaya yang terlalu berlebihan terhadap sebuah mesin itu akan membuat celaka. Ingat, manusia akan selalu lebih unggul dari sebuah komputer meski teknologi terus mengalami perkembangan ke depannya. Secanggih apapun suatu komputer, otak manusia pada dasarnya dirancang untuk memproses hal-hal yang lebih kompleks dari kemampuan komputer itu sendiri. Jadi, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah kerjakanlah sholat 5 waktu dan terus tebarkan kebaikan untuk semua orang. Karena kita tidak akan tahu kapan waktunya akan dimandikan beberapa orang. Saya Bray Conan dan tanpa kru yang bertugas, mohon untuk undur diri. Dan semoga bisa berjumpa di rangkuman film selanjutnya. Yo!